kasih kepada tim musik dan juga worship leader dan song leader. Terima kasih. Selamat pagi, saudara kekasih Tuhan. Mohon maaf, saya masih agak hilang suara saya. Jadi ya, saya akan berusaha semampu saya. Mari kita bersama-sama langsung saja memperhatikan dan membuka Alkitab kita dari Lukas pasal 13. Lukas pasal 13, kita akan membaca dan memperhatikan ayat 10 sampai dengan yang ke-17. Lukas 13 ayat 10 sampai 17. Terima kasih Andi. Seperti biasa kita akan membaca secara litani, secara bergantian. Saya dan kaum laki-laki akan membaca ayat yang genap, perempuan akan membaca ayat yang dasar. Mari kita mulai. Pada suatu kali Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun sampai tubuhnya, dan tidak berdiri lagi mengatakan. Ketika Yesus melihat perempuan itu, dia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu, dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Tetapi kepala rumah ibadat gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, "Ada 6 hari untuk bekerja. Karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan dan jangan pada hari Sabat." Tetapi Tuhan menjawab dia, katanya, "Hai orang-orang munafik, bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempat minuman? Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatannya itu karena ia adalah keturunan Abraham?" Dan waktu ia berkata demikian, semua lawannya merasa malu, dan semua orang banyak bersukacita atas segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Ya, demikianlah firman Tuhan. Bersukacitalah kita yang mendengar firman Tuhan, dan terlebih ketika kita menjadi pelaku firman Tuhan. Saudara kekasih Tuhan, mari kita bersama-sama mengakui bahwa kita hidup di Indonesia sebagai negara yang beragama. Bukan negara agama ya, tapi negara yang beragama. Sehingga di Indonesia berkembanglah berbagai macam agama yang diakui. Ya, ada Islam, ada Kristen, ada Buddha, dan yang lainnya. Kita tahu. Nah, kita tahu juga bahwa setiap agama yang ada di Indonesia dan juga yang di dunia itu pasti mengajarkan kebaikan. Kebaikan, kebenaran, cinta kasih. Semua itu pelajaran yang universal. Pelajaran agama yang senantiasa dikumandangkan oleh setiap agama bahwa pengikutnya harus baik, harus benar, harus penuh dengan cinta kasih. Tapi dalam kenyataannya coba kita lihat sekarang, tapi kok masih ada ya peperangan ya? Kenapa ya masih ada kebencian? Kebencian antar agama, kebencian antar gender atau antar jenis kelamin, pemisahan-pemisahan, kebohongan-kebohongan, terus penipuan-penipuan. Semua yang diajarkan oleh agama ternyata itu menjadi sebuah slogan-slogan yang seringkali tidak masuk di dalam diri setiap orang yang mengaku beragama. Bahkan kita tahu sekarang bagaimana sebuah institusi yang sangat terhormat sekarang itu sedang mengalami goncang.
karena kasus pembunuhan dan karena kasus-kasus yang lainnya. Tidak usah saya sebut institusinya, tapi saudara-saudara tahu semua. Dan celakanya Pak, umumnya pelakunya adalah orang-orang Kristen. Jadi jangan katakan bahwa orang Kristen itu pasti baik. Yang menipu banyak, yang ingin membunuh banyak, yang berbohong banyak, kecuali di tempat ini. Saya bohong ya? Enggak ya, enggak benar. Di tempat ini baik-baik semua. Iya. Jangan katakan kalau sudah menjadi Kristen itu pasti jaminan. Menjadi orang yang beragama Kristen pasti jaminan baik, pasti peduli. Enggak. Banyak orang Kristen yang saling benci. Banyak orang Kristen yang saling tidak peduli. Banyak orang Kristen yang saling menjatuhkan. Agaknya kita ini atau orang-orang beragama ini memiliki salah paham terhadap nilai-nilai yang dikandung di dalam keagamaan itu sendiri. Eka Dharma Putra mengatakan dan juga membedakan orang beragama itu adalah orang yang belum tentu memiliki iman. Dan orang yang beragama tanpa beriman, itulah yang akan menghancurkan nilai-nilai keagamaan itu sendiri. Agama berbeda dengan iman. Jadi gak heran kalau Indonesia ini adalah orang-orangnya berisi orang-orang beragama, tetapi saling menghancurkan, saling menyakiti, saling membenci. Yaitu memang terjadi karena mereka senantiasa membedakan antara iman dengan agama. Mereka begitu bangga dengan agamanya, tapi mereka tidak mengerti tentang keimanannya itu sama sekali. Kalau di dalam bahasa saudara kita, orang-orang yang menganut agama Islam atau orang Muslim, mereka dikatakan bahwa mereka taraf beragamanya itu hanya sampai pada taraf syariat. Taraf yang hanya kulitnya saja. Taraf yang tidak memahami lebih dalam isi dari keagamaan dan dari keimanannya. Jadi setiap orang yang berbeda dengan kita itu patut kita benci. Karena kita hanya memahami agama itu hanya dalam kulitnya saja. Kamu berbeda dengan saya, tak layak kamu jadi saudara saya. Kamu berbeda kepentingan dengan saya, maka kamu layak untuk saya singkirkan. Inilah kalau orang beragama tanpa beriman. Dan agama itu hanyalah sesuatu yang mungkin jadi bahan sesuatu yang demi kesenangan saja. Jadi jangan heran kalau kemudian banyak orang yang kalau sudah merasa tidak cocok dengan agamanya pindah agama lain. Terus kemudian gak cocok pindah lagi. Kayak kutu loncat itu. Dan ini sangat fenomenal. Jadi kalau saya mengibaratkan agama itu sama seperti baju. Kalau bosen ya saya lepas ganti baju yang lain. Kalau bosen pakai batik saya pakai kaos. Kalau bosen pakai kaos saya pakai baju polos dan seterusnya. Kalau nggak cocok ya saya buang. Seperti itulah agama. Apalagi esensi agama tidak dipahami sampai dalam. Loh, ada satu kesedihan mendalam yang sampai sekarang belum bisa saya hilangkan dalam pikiran saya. Ketika salah seorang, saya jujur saja, salah seorang mahasiswa bimbingan saya dari sekolah teologi, tidak usah saya sebutkan sekolah teologi mana, yang lulus dengan nilai A dengan cum laude, ketika dia bekerja dia berpindah agama. Itu sudah dalam taraf
atau tataran seorang sarjana teologi. Dia berpindah agama karena kawin dengan yang berbeda agama, dan dia sampai sekarang menikmati keberagaman itu, dan dia tidak mau tahu tentang agama, tentang iman yang selama ini dia kembangkan di sebuah sekolah tinggi teologi, di mana saya yang juga adalah pembimbing skripsinya. Dan itu adalah pukulan terbesar dalam diri saya. Kenapa kamu? Ketika saya tanya, dia hanya mengatakan, sudahlah Bapak, gak usah ikut campur dengan urusan saya. Ya, saya tahu dia malu, tetapi dia untuk menutupi itu dia mengatakan demikian. Begitu ceteknya, begitu dangkalnya orang-orang memahami keagamaan, sehingga tidak heran, kalau saya nggak heran kalau banyak negara kita yang beragama ini tidak jadi jaminan munculnya kedamaian, karena banyak di antara kita yang hanya memahami agama secara kulit luar saja dan tidak mendalami sampai esensi iman. Padahal iman adalah sesuatu yang merupakan titik tolak nilai kehidupan seseorang, di mana iman hanya bisa kita peroleh ketika kita mengambil keputusan untuk memegang teguh apa yang kita yakini. Itulah iman. Jadi perlu ada keputusan. Sekarang saudara sampai di sini, apakah saudara sudah memutuskan untuk memegang Yesus? Kalau Anda belum memutuskan untuk memegang Yesus, 4 tahun Anda berkuliah di sini itu tidak ada artinya sama sekali. Karena banyak orang-orang yang lulusan teologi pun tidak memiliki nilai-nilai iman yang benar. Jadi yang menentukan keselamatan sebenarnya bukanlah agama, tetapi iman, keputusan untuk memegang teguh apa yang kita yakini. Iman yang berasal dari kata aman, yang artinya memegang teguh. Jadi kemanapun, siapapun yang kita yakini, pergi ke utara, kita ikut ke utara, dan seterusnya. Nah, saya mau memperlihatkan perikop ini, perikop yang sedang kita baca, juga mau berbicara tentang apa yang sudah saya sampaikan di awal tadi. Perikop ini berbicara tentang iman yang harus dikembangkan setiap pengikut Kristus. Jadi ini bukan berbicara tentang keagamaan, tetapi perikop ini mau berbicara tentang keimanan yang harus ditumbuh kembangkan. Jadi kalau mengikuti kisahnya begini, ketika Yesus mengajar di Bait Allah, tentunya Yesus mengajar di Bait Allah itu yang diajarkan adalah, nah ini perkuliahan ini, yaitu Tanak. Tahu ya Tanak ya? Torah, Nevi'im, Ketuvim, kitab-kitab Taurat, kitab-kitab nabi-nabi, dan surat-surat. Biasanya Yesus mengajar di sinagoge itu dia mengajarkan tentang Torah, di mana apa yang dia ajarkan itu pasti adalah perintah-perintah Allah supaya setiap orang taat terhadap apa yang dikehendaki oleh Allah. Nah, yang menariknya ketika dia sedang mengajar, masuklah seorang perempuan. Masuklah seorang perempuan yang terbungkuk karena dia dirasuki oleh roh. Kalau di dalam ayat yang ke-11 tidak tahu roh apa. Tetapi kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-16 itu dikatakan adalah roh jahat, iblis. Di dalam bahasa Yunani-nya itu disebut dengan Satan. Ya. Jadi masuklah seorang perempuan. Tempat duduk, kita harus paham bahwa di Bait Allah atau di sinagoge, tempat duduk lelaki dan perempuan itu dipisahkan.
Selalu yang menjadi tempat utama itu laki-laki, karena budaya patriark yang begitu luar biasa. Jadi ketika perempuan itu masuk, sebetulnya itu tidak mengganggu pemandangan. Tetapi bagi Yesus yang ada di depan, masuknya seorang perempuan yang sedang terkena gangguan roh jahat, itu ternyata menyentuh nuraninya. Sekali lagi, menyentuh nuraninya. Dan yang dilakukan Yesus pertama kali adalah dia menghentikan pengajarannya. Ketika dia mengajar masuk seorang yang layak untuk ditolong, dia menghentikan pengajarannya. Dan dia memanggil perempuan itu. Tindakan Yesus ini menarik sekali. Karena apa? Ia justru menghentikan pengajarannya hanya untuk memanggil seorang perempuan yang tidak punya harga di tengah-tengah kehidupan orang-orang Israel. Ia menghentikan pengajarannya hanya untuk memberikan perhatian secara manusiawi kepada orang yang memang layak untuk diperhatikan. Bagi Yesus saat itu lebih utama untuk memperhatikan orang yang perlu dibantu. Dia mau menunjukkan bahwa pengajaranku bukanlah sebatas omonganku. Pengajaranku bukanlah sebatas apa yang bisa aku sampaikan melalui kata-kata dan teori-teoriku. Aku menghentikan pengajaranku ketika aku melihat ada orang yang perlu dibantu. Pengajaranku adalah pengajaran yang seharusnya menumbuhkan kemanusiaan. Seharusnya menumbuhkan nilai-nilai manusiawi. Dan ini kutunjukkan bagaimana cara hidup yang benar di dalam iman. Dan kemudian Yesus juga bukan hanya berhenti ketika dia memanggil, tetapi dia juga menumpangkan tangannya. Kalau di sini memang dikatakan ayat 13 lalu ia meletakkan tangannya. Epeteken dalam bahasa Yunani itu bukan sekadar meletakkan, tetapi menumpangkan tangan. Nah, menumpangkan tangan itu adalah simbol dari memberi berkat. Kalau orang menumpangkan tangan di dalam pemahaman teologis, penumpangan tangan itu sebetulnya orang itu sedang mengeluarkan semua daya yang diberikan oleh Tuhan untuk orang yang diberkati. Jadi berkat itu tidak sembarangan. Berkat itu adalah bagaimana seseorang mengeluarkan setiap daya dan kekuatan yang ada supaya orang yang diberkati itu mendapatkan kekuatan dan mendapatkan anugerah. Jadi kalau menurut pemahaman bangsa-bangsa Israel, memberkati itu adalah sebuah pekerjaan. Pekerjaan yang tidak sekadar meletakkan tangan, tetapi menyerahkan semua kuasa yang ada di dalam diri kepada orang yang diberkati. Itulah makna dari berkat. Jadi kalau kita memberkati orang, berarti kita memberikan diri kita, memberikan kekuatan kita, memberikan segala apa yang kita miliki untuk orang yang kita berkati. Jadi bukan sekadar Tuhan memberkatimu, Tuhan memberkatimu, bukan sekadar itu. Epeteken itu adalah bermakna teologis yang sangat dalam. Aku menyalurkan kekuatanku, maka sembuhlah engkau. Kekuatan dan kuasa Yesus yang mengalir
ke dalam diri perempuan, itulah yang menyembuhkan perempuan itu. Makanya dia bisa langsung berdiri, kemudian dia memuji Allah di tengah-tengah ibadah. Yesus menghentikan pengajarannya, menghampiri perempuan itu, mengeluarkan tenaga dan kuasanya, dia sembuhkan. Dan ini tentu membuat kepala rumah ibadah menjadi syok. Begitu. Bukankah pengajaranmu itu yang lebih penting? Bukankah kamu juga tahu di hari Sabat orang tidak boleh memberkati untuk menyembuhkan? Tidak boleh bekerja. Kok sekarang kamu melakukan hal ini? Dan kegelisahan orang kepala rumah ibadah ini menjadikan dia marah kepada Yesus, dan dia bermaksud untuk menyindir dan mempermalukan Yesus. Dia tidak punya keberanian untuk menegur Yesus langsung, tapi dia menyindir dengan perkataan di ayat 14. Ada 6 hari untuk bekerja. Karena itu datanglah pada salah satu hari itu dan kemudian baru kamu disembuhkan. Kelihatannya sih biasa-biasa saja, tapi sesungguhnya ini adalah upaya si pemimpin rumah ibadah itu untuk mempermalukan Yesus. Seolah-olah dia mau mengatakan, Yesus, kamu tahu bahwa kamu gak boleh bekerja, tapi ternyata sekarang kamu bekerja. Munafik kamu. Kamu bisa dan berani mengajar tentang Torah. Kamu bisa mengajar tentang segala kebaikan kebenaran, tapi kamu sendiri melanggar Torah itu dengan cara bekerja menyembuhkan di hari Sabat. Halah kamu itu. Inilah upaya orang yang ingin mempermalukan Yesus. Si kepala rumah ibadah itu seolah-olah mau mengatakan Yesus adalah orang munafik yang hanya mengerti tentang aturan-aturan tapi tidak taat terhadap aturan itu sendiri. Betapa jahatnya si kepala rumah ibadah ini. Tapi bagaimana reaksi Yesus ketika dia dituding seperti itu? Justru Yesus membalikkan semua tudingan ini. Dia langsung mengatakan, hai orang-orang munafik. Sekarang kamu menuduh aku munafik. Oke, sekarang kita lihat siapa yang munafik sesungguhnya. Yesus memperlihatkan bahwa aspek transenden atau yang bersifat ke atas itu seharusnya tidak bisa dipisahkan dengan aspek iman. Penyembahanmu kepada Tuhan itu sesungguhnya jangan pernah memisahkan dengan nilai-nilai kemanusiaan yang harus engkau tumbuhkan. Pada prinsipnya Yesus sedang menegaskan bahwa kalau memang orang benar-benar memahami imannya, memahami nilai-nilai keagamaannya, maka seorang yang bertumbuh di dalam rasa hormat dan tunduk kepada Tuhan, itu adalah orang yang justru juga menumbuh kembangkan dan terus memiliki bela rasa terhadap sesama, dan terus memiliki kepedulian terhadap sesama. Tidak bisa dipisahkan antara yang vertikal dengan yang horizontal ini. Apa yang engkau pahami di dalam cintamu kepada Tuhan adalah yang harus engkau tunjukkan pada cintamu kepada sesama. Semakin engkau mencintai Tuhan, semakin bela rasamu, compassionmu
itu semakin berkembang, bukan semakin menjauh. Dengan kata lain, cinta kepada Tuhanmu itu tampak dari caramu mencintai sesamamu. Cinta kepada Tuhanmu itu sangat tampak dari caramu mencintai sesamamu. Ketika engkau tidak mencintai sesamamu, jangan sekali-kali engkau mengatakan mencintai Tuhanmu. Itu kebohongan. Kebohongan. Buktinya sekarang orang-orang Indonesia beragama saling benci. Benarkah mereka mencintai Tuhan? Bagaimana mungkin saya mencintai Tuhan dengan benar? Kepada yang segambar dan serupa dengan Allah saja saya tidak mencintai. Bukankah manusia itu adalah segambar dan serupa dengan Allah? Jangan pisahkan nilai-nilai luhur di dalam penyembahan kepada Tuhan itu dengan nilai-nilai luhur dalam nilai kemanusiaan. Semakin engkau bertumbuh di dalam cinta kepada Tuhan, semakin engkau bertumbuh dalam nilai-nilai kemanusiaan. Dengan tegas Yesus menuding kemunafikan setiap orang yang mengaku beragama, yang lebih peduli terhadap binatang daripada terhadap manusia. Coba lihat ayat 15. Bukankah setiap orang yang diantaramu melepaskan lembunya dan keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawa ke tempat minum? Engkau mengatakan aku munafik. Siapa yang munafik? Lihat, kamu yang mengaku bertuhan lebih peduli terhadap binatangmu daripada terhadap manusia yang perlu pertolongan. Siapa yang munafik sekarang? Dihantam, dibalikkan sedemikian rupa oleh Yesus. Engkau mengatakan aku munafik, tapi kamu sendiri tidak peduli. Engkaulah yang sesungguhnya munafik. Di dalam bahasa aslinya Hypocrites di dalam bahasa Yunani atau hypocrite di dalam bahasa Inggrisnya, itu adalah sebuah tindakan yang menganggap diri tahu dan mengerti setiap aturan kehidupan, tapi sesungguhnya dia tidak tahu gitu sama sekali. Dan ketidaktahuan itu dibuktikan dengan cara tidak menjalankan apa yang dianggapnya diketahui. Jadi gini, misalnya ya, saya menganggap bahwa saya tahu tentang sesuatu yang benar, tapi saya bukan pelaku kebenaran itu. Itulah yang disebut dengan munafik. Saya tahu ngomong kasar itu adalah sesuatu yang benar. Benar atau salah? Salah. Tapi kenapa saya sering kali beromong kasar? Itulah yang munafik. Engkau berbicara tentang Tuhan yang baik, tapi engkau sendiri jahat terhadap orang lain. Munafik. Engkau berbicara tentang bagaimana Tuhan mengampuni sesama manusia, tapi kamu sendiri tidak bisa mengampuni sesama. Malah selalu mengingat kesalahan-kesalahan yang lain. Engkau munafik. Hipokrit. Engkau mengatakan kebenaran Tuhan itu adalah kebenaran yang harus kita tumbuh kembangkan. Tapi kenapa engkau sering kali berbohong? Sering kali menipu? Sering kali berbicara tidak benar? Munafik. Dan celakanya kemunafikan itu sering kali muncul di rumah-rumah ibadah. Di dalam rumah ibadah memuji Tuhan dengan penuh damai, keluar rumah ibadah caci maki muncul lagi. Di dalam rumah ibadah begitu syahdu, begitu keluar langsung cari cium minuman.
lupa semua. Yang penting air bisa ketawa gitu ya. Yesus seolah-olah mau menunjukkan gini, justru aku tahu, sangat tahu apa yang kuajarkan. Aku mengajar Torah, aku mengajarkan nabi-nabi, aku mengajarkan surat-surat, aku mengajarkan tentang kebaikan Tuhan. Tapi aku tidak berhenti pada saat aku mengajar. Ketika aku melihat ada orang yang perlu bantuan, aku langsung membantu. Ini loh pengajaran yang sesungguhnya. Bukan sekadar hanya bisa berkata-kata, tetapi semua kata itu harus diintegrasikan di dalam setiap tindakan. Bukan hanya sampai dan berhenti pada kata amin. Saudara tahu ya arti amin ya? Apa artinya? Ya, dengan sesungguhnya. Tuhan, kami bersyukur Engkau sangat baik. Kini biarkanlah Engkau juga, kebaikanmu juga melingkupi hati kami. Terima kasih Tuhan, amin. Ya, dengan sesungguhnya. Kalau saya berani mengatakan amin, maka apa yang saya doakan itu harus saya tunjukkan di dalam kehidupan saya. Jangan hanya bisa amin, 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 tapi sama sekali tidak bisa apa-apa. Ini ditunjukkan oleh Yesus. Aku mengajar tentang kebaikan. Sekarang kutunjukkan juga bagaimana aku berbuat baik. Aku berbela rasa. Aku mengasihi. Aku mempedulikan setiap orang yang harus kubantu. Dan itulah iman yang sesungguhnya. Tanpa integrasi antara kata dan tindakan, semua ajaran-ajaran keagamaan nol. Sama sekali tidak berarti. Tanpa pewujud nyataan setiap ajaran Tuhan di dalam tindakan tidak ada artinya sama sekali. Iman menuntun manusia mengembangkan bela rasa dan kepedulian di dalam memelihara kehidupan. Jadi Yesus tidak main-main. Saat seorang sedang menyeimbangkan cintanya kepada Tuhan dengan cintanya kepada sesama, sesungguhnya dia sangat mengerti tentang iman. Jadi dia sangat mengerti esensi keagamaan yang dia yakini sebagai sebuah pegangan hidup dia. Diseimbangkan. Dia harus memasuki perasaan yang terdalam setiap orang yang dijumpainya. Bukan sekadar simpati, tapi sudah empati. Yesus selalu berempati kepada setiap orang. Dia mampu merasakan penderitaan, bahkan dia mengambil setiap penderitaan dunia untuk dia tanggung dan kemudian dia bawa kepada Bapaknya surgawi supaya semua penderitaan ini bisa ditebus melalui darahnya. Inilah empati. Dan ini harus kita tumbuh kembangkan kalau memang kita adalah pengikut Yesus. Iman yang sejati adalah terwujud dari tindakan empati kita. Kalau di dalam kata-kata Yesus, aku selalu ada di dalammu. Aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku dan Bapa di dalammu. Inilah empati. Jadi siapapun kamu, bagiku, kamu adalah bagian dari hidupku. Dan aku akan selalu peduli terhadap kamu. Inilah ajaran yang harus ditumbuh kembangkan. Bukan hanya menasehati, tapi juga mempedulikan, mewujud nyatakan apa yang harus dilakukan. Inilah iman. Inilah esensi iman yang harus ditumbuh kembangkan. Jadi jangan hanya beragama, saudara, tetapi harus menumbuhkan nilai-nilai yang memang perlu dikembangkan. Kalau di dalam bahasa anak muda,
kalau memang orang beragama dan beriman itu jangan jadi anggota NATO katanya ya. Oh ya NATO ya, no action talk only. Hanya berbicara tapi tidak bisa beraksi. Jangan jadi anggota NATO. Kamu berani berkata A, tindakanmu adalah A. Nah, jadi kalau kita lihat di sini sebetulnya ada satu ungkapan yang perlu untuk kita garis bawahi, bahwa beriman itu adalah menumbuhkan sikap yang bukan netral. Iman adalah selalu berpihak. Tidak ada iman itu netral. Tidak ada. Selalu berpihak. Berpihak kepada siapa? Berpihak kepada mereka yang dipinggirkan. Berpihak kepada mereka yang dimarginalkan. Berpihak kepada mereka yang dianggap rendah. Iman selalu berpihak. Bukan berpihak kepada yang punya kekuasaan. Bukan itu iman. Itu menjilat namanya. Yesus menunjukkan, aku berpihak pada orang-orang kecil. Karena apa? Karena memang Tuhan mengajarkan bahwa iman yang sesungguhnya adalah iman yang berpihak. Nah, saudara kekasih Tuhan, kalau Tuhan mengizinkan kita sampai di tempat ini, yaitu di Sekolah Tinggi Teologi, untuk belajar, itu berarti kalau kita melihat ajaran Yesus yang sudah kita perhatikan tadi, berarti kita sebetulnya dididik di sini bukan untuk menjadi orang munafik. Ingat dan catat itu. Kita dididik, kita berkumpul di tempat ini bukan diajarkan untuk menciptakan diri menjadi orang-orang munafik. Tetapi kita di sini diajar untuk menjadi orang yang berintegritas. Orang yang berintegritas itu gini, orang yang selalu jujur pada dirinya sendiri. Itu berintegritas. Kalau memang aku lemah, ya akui lemah. Kalau aku punya kemampuan, ya akui aku punya kemampuan. Jujur pada diri sendiri. Sedangkan kalau orang jujur, itu adalah orang yang selalu terus terang kepada orang lain. Itu bedanya orang jujur dengan orang berintegritas. Orang berintegritas adalah orang yang jujur terhadap dirinya sendiri. Ya, kemampuan untuk berkata benar kepada dirinya sendiri, itu orang yang berintegritas. Jadi saya tahu apa yang harus saya lakukan berdasarkan apa yang saya yakini. Kalau orang jujur berkata benar kepada orang lain. Nah, sekarang banyak orang jujur tapi tidak berintegritas. Banyak orang yang hanya bisa ngomong jujur, berkata benar kepada orang lain, tapi dia tidak bisa berbicara benar kepada dirinya sendiri. Seringkali orang-orang kan ya untuk menyenangkan hati orang lain, dia puja-puja orang yang dipandang tinggi itu, ya kan? Tapi ya bijaksana, kata dia, bijaksana, bijak sini gitu ya. Memuja, menjilat atasan, menekan bawahan. Kita tidak diciptakan untuk menjadi orang seperti itu di sini. Sekali lagi, kita tidak diciptakan untuk menjadi orang menjilat atasan, menekan bawahan. Kita diciptakan untuk menjadi orang yang berintegritas, yang peduli terhadap sesama. Kita bukan orang yang bisa potong-potong jalur kompas dan seterusnya hanya untuk kepentingan kita pribadi. Kita bukan diciptakan untuk menjadi orang seperti itu di tempat ini. Kita diciptakan untuk menjadi orang yang berintegritas, orang yang mampu untuk mewujud nyatakan setiap kata dan ajaran Yesus di dalam tindakan kita. Oleh sebab itu saya ingat ungkapan Martin Luther yang mengatakan, Ecclesia Reformata Semper Reformanda.
Ecclesia Reformata Semper Reformanda. Artinya, gereja, eklesia itu gereja. Tapi Martin Luther bukan hanya menuju pada gereja, tapi setiap orang beriman. Setiap orang beriman yang direformasi itu adalah setiap orang beriman yang senantiasa bersedia untuk mereformasi diri, untuk memperbaharui dirinya terus-menerus. Setiap saat pertobatan dilakukan, setiap saat, setiap hari. Pertobatan bukan hanya dilakukan dalam satu momen. Pertobatan bukan hanya dilakukan pada saat menerima Kristus. Tapi pertobatan dilakukan setiap hari supaya apa? Selalu menerima Kristus, selalu diperbaharui Kristus, dan selalu hidup di dalam Kristus. Salah kalau saudara mengatakan, saya sudah bertobat tahun sekian, jadi sekarang belum bertobat lagi. Padahal pertobatan itu setiap hari. Bertobat itu kan berarti membalikkan langkah yang semula berjalan ke sana kembali kepada Yesus. Itu setiap hari kita lakukan. Itulah yang disebut dengan Ecclesia Reformata Semper Reformanda. Kita yang sudah diperbaharui oleh Kristus harus terus memperbaharui diri, supaya kita tidak menjadi orang-orang munafik, tetapi menjadi orang yang berintegritas. Saya akhiri perenungan ini dengan sebuah tagline. Oh, gaya ya. Tagline saya begini: beragama dengan iman mendatangkan kedamaian, tetapi beragama tanpa iman hanya mendatangkan kemunafikan dan kehancuran hidup. Kita pilih mana? Kita berdoa.